Berdasarkan hasil riset media Inggris We Are Social, masyarakat Indonesia ini menghabiskan waktu 3 jam 14 menit untuk mengakses media sosial. Apakah benar seperti itu, Ibu Tia? Status ini apa gitu ya? Ada yang hampir setiap jam ya, itu udah menjadi gaya hidup. Terus berdasarkan hasil riset media Inggris We Are Social, masyarakat Indonesia ini menghabiskan waktu 3 jam 14 menit untuk mengakses media sosial. Apakah benar seperti itu, Ibu Tia? Ya, itu hasil survei ya. Kelihatannya memang kalau dari pengamatan kita sehari-hari itu ya rata-rata saja gitu ya. Artinya tidak di semua tempat di Indonesia seperti itu. Jadi kalau kita membaca hasil penelitian, kita memang perlu kritis ya, perlu lihat konteksnya di mana, lalu di daerah mana diambilnya. Kalau kita lihat di daerah-daerah kan tidak selalu seperti itu gitu ya. Jadi artinya hasil penelitian itu adalah rata yang dari daerah-daerah yang memang diambil dari penelitian itu. Dan dari penelitian yang sama juga nih, Ibu Tia, Indonesia katanya masuk 10 besar negara yang kecanduan media sosial. Ini dari segi psikolog sendiri, apakah melihat fenomena ini seperti ini faktanya, Ibu Tia? Iya, kalau di kota besar seperti Jakarta ya, yang kita saksikan sehari-hari, ini kan Mbak Puspa juga di Jakarta ya. Betul. Kalau di Jakarta mungkin itu fenomena yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari ya, bahwa kita 10 besar itu sangat mungkin ya kalau dibandingkan dengan negara lain yang lebih produktif. Di dunia ini ada banyak negara, ada yang sifatnya produktif, ada yang kurang produktif. Nah, kalau misalnya dilihat dari produktivitas masyarakat, memang kita termasuk wajar kalau kita digolongkan ke dalam 10 besar ya, walaupun tidak tentu, sekali lagi tidak semuanya seperti itu, tapi mau dibilang rata ketika digabungkan data-data dari berbagai daerah, ya bolehlah kita terima ya fakta itu. Kalau dari sisi psikologis sendiri, Bu Tia, kalau orang yang suka update status per 1 jam sendiri ini, psikolog melihatnya apakah ada yang salah atau ada ini ada kategori-kategori nggak sih kecanduan media sosial ini dari psikolog sendiri, Ibu Tia? Iya, pertama kita lihat dulu arti kata kecanduan ya. Kalau kecanduan itu adalah satu kondisi di mana dia tidak bisa lepas dari medsos. Jadi kalau dia tidak pegang medsos itu rasanya tidak nyaman sama sekali. Dan kalau udah disebut kecanduan, itu berarti dia akan merasa tidak nyaman ketika dia tidak memegang medsos dan dia tidak nyaman ketika harus berpisah dengan medsos. Dan seringkali orang yang sudah kecanduan itu mengalami permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dengan orang-orang di sekitarnya gara-gara medsos gitu ya. Jadi nggak bisa lepas sama sekali, sehingga misalnya dia diajak bicara oleh orang lain, perhatian tetap ke medsos, tidak memperhatikan orang lain itu. Kemudian biasanya waktu penggunaannya lama-lama makin panjang ya, mula-mula misalnya 2 jam, lama-lama 3 jam dan seterusnya. Dan benar-benar rasa tidak nyaman ya. Jadi kalau kita yang seringkali bekerja dengan medsos, misalnya saya sendiri berkomunikasi dengan teman-teman kerja itu melalui medsos. Memang panjang, tetapi kalau HP saya sampai ketinggalan, saya tidak apa-apa ya, tidak Tidak merasakan masalah ya. masalah. Itu tidak tergolong ke dalam kecanduan. Tapi kalau sudah sampai kecanduan, itu menyebabkan kondisi psikologis yang kurang nyaman. Nah, tadi pertanyaan Mbak Puspa adalah kalau seseorang itu update status setiap jam, pertanyaan saya adalah apakah dia nyaman atau tidak kalau misalnya tidak usah update status. Kalau misalnya dia tidak usah pegang HP, apakah dia merasa nyaman atau tidak? Kalau sampai tidak nyaman, berarti dia sudah kecanduan nih. Tapi kalau misalnya dia update status, tapi kemudian dia
ketinggalan HP dia tenang-tenang saja. Kalau dia tidak update status juga tidak apa-apa gitu ya. Kemudian juga dia tidak harus merasa harus pegang HP terus, tidak harus merasa update status terus, ya itu belum kecanduan. Tapi kalau sampai tidak nyaman kalau tidak update status, ya itu sudah bisa dibilang bukan hal yang normal lagi ya.